17 keunggulan bisnis network marketing NASA yang perlu Anda ketahui, dan materi ini bisa Anda sampaikan saat home sharing ya, sekalian buat latihan ya, karena kemauan untuk latihan membawakan materi-materi di home sharing di rumah Anda itu sangat besar manfaatnya ya. Anggap saja suatu saat Anda memiliki banyak jaringan yang membutuhkan kehadiran Anda. Nah, maka sebelum Anda punya jaringan yang besar, mumpung masih awal gitu ya, materi-materi slide-slide yang sudah dibagikan oleh para upline itu digali kembali, disampaikan kembali untuk latihan berbicara di depan orang. Karena ya suka tidak suka, mau tidak mau, memang Anda membangun bisnis yang berhubungan dan beranggotakan manusia yang tentu Anda berkepentingan untuk mendidik jaringan Anda. Nah, insya Allah ini mudahlah untuk disampaikan ya materi ini ya. Baik, apa sih keunggulan bisnis yang sekarang ini Anda tekuni? Yang pertama adalah bekerja menurut jam dan keinginan Anda. Nah, di sini Anda tidak perlu absen setiap pagi, tidak perlu stres mengalami macet di jalan. Bahkan Anda dapat bekerja di mana di saat yang sama, di tempat yang sama, orang tidak dapat melakukan hal yang sama seperti Anda ya. Sambil tamasya Anda bisa update status ya, pulang kampung Anda update status, di tengah perjalanan Anda bisa update status mengenai lifestyle Anda sekarang ini. Dengan Anda menjadi distributor NASA, pada saat arisan Anda bisa sikut kanan sikut kiri, Anda bisa bisik-bisik tetangga, sharing tentang produk dan lain sebagainya. Sangat fleksibel bisnis ini ya. Cuma yaitu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Karena bekerja menurut jam dan keinginan Anda. Nah, ini bisnis ini juga tergantung dari keinginan Anda, karena di sini kan tidak ada bos yang akan memerintah teman-teman semua harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu gitu kan. Jadi kedisiplinanlah yang akan membawa Anda menuju kesuksesan di bisnis ini. Ya, itulah enaknya menjalankan bisnis network marketing, yaitu menurut kendali Anda. Ya, tetapi negatifnya kalau Anda tidak disiplin itu jadi bumerang ya. Oke, saya nggak akan lama-lama ya, nanti biar nggak terlalu panjang. Nanti kalau sampai jam 9 ya kita nyambung di hari yang berikutnya. Next. Nah, modal dapat dikatakan sangat minim ya, bukan berarti bisnis ini tidak pakai modal ya. Modal dapat dikatakan sangat minim. Oke, saya mau kembali lagi yang awal. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang sudah full time menjalankan bisnis NASA, mungkin kalimat ini nggak terlalu dirasakan ya. Tetapi mungkin dari teman-teman yang sekarang masih ya menjalankan bisnis NASA, tetapi masih masih bekerja di kantor, masih bekerja di pabrik, masih bekerja sebagai seorang wira swasta gitu kan, apalagi yang masih bekerja sebagai pegawai ya. Tentu kalimat ini sangat teman-teman rasakan ya. Anda tiap hari harus absen ya, kadang-kadang berangkat ke kantor harus stres, macet di jalan, apalagi yang di Jakarta ya, kalau yang naik kereta api itu sampai berdesak-desakan ya. Dan waktu Anda habis untuk membesarkan aset orang lain ya, waktu Anda habis untuk bekerja di kantor, bekerja di pabrik yang di situ sama sekali Anda tidak punya kesempatan untuk memiliki yang namanya aset yang pernah Anda lakukan bertahun-tahun ya. Begitu suatu saat teman-teman keluar dari pekerjaan itu, ya sudah,
putus hubungan dan Anda tidak memiliki aset sepeser pun ya. Nah, itulah salah satu keunggulan daripada bisnis yang sekarang ini Anda tekuni ya, bekerja menurut jam dan keinginan Anda. Pagi, siang, malam, sore hari, kapan saja Anda bisa menjalankan. Sekali lagi, ini ada kelebihannya tapi juga ada kelemahannya ya. Kelebihannya kalau Anda disiplin, kelemahannya kalau Anda tidak disiplin. Oke, berikutnya modal relatif kecil ya. Anda tidak perlu harus menyiapkan kantor dulu kan untuk untuk memulai bisnis ini ya. Tidak perlu harus berinvestasi membeli peralatan-peralatan yang mahal, sewa kantor, memikirkan gaji pegawai ya. Coba Anda tanya tetangga Anda sebelah yang membuka toko yang paling sederhana ya, untuk memenuhi barang-barang di tokonya dia membutuhkan puluhan juta rupiah untuk memulai. Nah, di NASA semua sistem telah tersedia, bahkan termasuk produk dan pelatihan gratis itu bukan saja akan lebih cepat untuk mengembalikan investasi Anda. Nah, sekarang saya pengen tanya nih teman-teman yang dulu ikut NASA ya, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang dalam waktu 1 minggu modal Anda kembali siapa? Ya, dalam waktu 1 minggu modalnya sudah kembali modal. Bahkan mungkin lebih dari modal yang Anda keluarkan. Ya, bahkan ada yang belum bergabung malah sudah banyak dapat laba eceran. Nah, ini artinya benar-benar di awal Anda cukup memulai dengan modal yang sangat-sangat minimal ya, Rp200.000 untuk pendaftaran dan sedikit untuk stok barang di rumah. Nah, kira-kira siapa yang dulu gabung di NASA belum sampai 1 bulan modalnya sudah kembali berlipat-lipat? Ayo, sebelum 1 bulan. Oh, saya Pak malah nggak ada 1 minggu, tapi 1 hari ya. Apalagi nih? Apalagi yang daftar langsung seminggu, 1 hari, seminggu, 1 bulan sudah kembali modal. Oh, Bunda Jenita. Oh, ternyata banyak ya. Oh, malah lebih nih Bunda Rina Wahyu nih. Lebih Pak. Nah, Bu Azizah, alhamdulillah. Wah, malah lebih kembali modalnya. Nah, ini artinya apa? Artinya memang bisnis ini dapat dikatakan ideal bagi teman-teman yang memang selalu berpikir bahwa kalau untuk buka usaha itu harus dengan modal yang besar. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada mitra, kepada prospek gitu kan, untuk Anda ceritakan. Saya yakin materi ini kalau Anda sampaikan di home sharing atau di pertemuan-pertemuan kecil di daerah Anda, mungkin Anda lebih bisa improve ya, terutama mereka-mereka yang memang pelaku bisnis ini ya, termasuk Anda ya. Dan saya selalu ingatkan, silakan di screenshot materi ini untuk Anda sampaikan kembali, karena belajar itu adalah mengajar. Kalau Anda ingin belajar dan sampai sampai menyerap ilmunya, satu belajar itu dipraktekkan, yang syukur-syukur ya setelah dipraktekkan Anda ajarkan ke jaringan Anda. Ya. Wah, banyak yang berkali-kali lipat ya. Sudah kembali modal, alhamdulillah. Oke. Oh ya teman-teman, ini mumpung ingat nih, coba mungkin ya lewat leader ya, karena ya suka tidak suka mau tidak mau bisnis Anda ini kan memiliki karakteristik network marketing ya, membangun jaringan pemasaran. Jadi kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, ya
Anda harus mempertajam ujung tombak penambahan distributor baru. Terus gimana Pak tentang produk? Loh, produk itu penting, tetap harus dipelajari. Ya, produk itu penting. Tapi bagi teman-teman yang memang memiliki mindset untuk memanfaatkan produk sebagai alat bisnis, maka fokus utama Anda adalah menjual produk itu harus dengan motivasi untuk untuk mendapatkan biaya pendidikan, untuk membayar biaya pendidikan, ya, bukan untuk hidup, ya. Karena sejatinya kalau Anda ingin berkarir di bisnis marketing, hidup Anda harus berpola passive income. Harus mindsetnya itu harus berpikir tentang passive income, bukan active income, ya. Kalau toh memang Anda ini mendapatkan active income, ya sisihkan minimal 50% itu Anda investasikan lagi untuk beli buku, untuk ikut seminar, untuk datang ke rumah upline, untuk konsultasi. Kan Anda butuh bensin, butuh beli bakso, butuh beli pakaian. Nah, itu diambil dari laba eceran, ya. Tetapi kalau teman-teman mengejar laba eceran untuk lifestyle, ya boleh sih, nggak apa-apa. Cuma sayang aja gitu aja. Kalau saya cuma sayang. Karena produk Prodinasa itu memang diakui memang bagus dan mudah dijual. Nah, justru karena itu pengetahuan teman-teman tentang produk itu adalah sebagai sarana untuk masuk ke dunia prospek. Ya, untuk masuk ke dunia prospek, sehingga prospek Anda itu tidak langsung Anda tembak dengan menawarkan bisnis, tapi melalui produk-produk itu Anda bisa melakukan pendekatan kepada prospek Anda untuk nantinya segera untuk Anda tawarkan peluang bisnisnya, ya. Oke, selamat datang ya yang baru saja datang. Alhamdulillah sudah tembus 1000. Tetap saya tunggu. Ini masih ada 17 item. Ini masih saya jelaskan nomor 2. Oke, silakan yang sudah bikin kopi, ngopi-ngopi dulu. Sambil mendengarkan kodok ngerek kalau saya. Oke ya, lanjut. Keunggulan yang ketiga, ya, yaitu apa? Anda sendirilah yang menentukan penghasilan Anda. Jadi bukan bos Anda, bukan perusahaan Anda, tapi Anda sendiri yang akan menentukan. Anda itu kepengen berapa sih penghasilan Anda, pasif income-nya di sini. Misalkan Anda ingin dapat penghasilan, ya oke lah, mungkin 10 juta gitu ya, 10 juta. Ya sebenarnya penghasilan 10 juta itu bisa Anda dapatkan, ya kalau itu hitung-hitung itu kurang lebih Anda butuh 100 distributor yang aktif tutup poin, ya, 100 distributor yang aktif tutup poin. Itu kalau Anda ingin menentukan sendiri ya. Misalkan di tahun pertama atau di akhir tahun kedua penghasilan Anda harus stabil di 10 juta rupiah. Pasif income ya, bukan aktif income. Ya kalau aktif income ya capek nanti ya. Tapi pasif income. Ya misalkan gini, kalau Anda ingin merasakan penghasilan pasif income itu gini. Begitu Anda menjalankan bisnis ini waktu 1 tahun, 1,5 tahun, lalu Anda dapat penghasilan 10 juta, ya, kemudian Anda iseng-iseng aja 1 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong tentang bisnis ini, ya cuma chatting-chatting, menyapa sama dolen-dolen Anda yang sudah bergabung ya dengan tim Anda,
Kalau toh Anda harus mengunjungi mereka, anggap saja itu Anda sedang bermain keluar kota, silaturahmi, jadi nggak kerja lah istilahnya. Dan bulan berikutnya Anda kadang-kadang malah nambah nih penghasilannya, malah bisa nambah 12 juta, nambah 15 juta. Nah, itu yang namanya passive income yang benar-benar bisa Anda rasakan. Tapi kalau Anda mendapatkan penghasilan aktif income, entah karena Anda bekerja atau Anda hanya murni jualan saja, ya dicoba aja 1 bulan berikutnya sama sekali Anda tidak bekerja. Kira-kira masih dapat nggak? Nah, itu loh yang namanya passive income. Itu kalau Anda tidak lagi dapat, ya namanya penghasilan Anda masih bersifat aktif income. Oke, sederhana kok ngetes penghasilan Anda itu sekarang ini passive income atau aktif income. Itu sangat sederhana sekali. Itu caranya, ya. Dulu waktu pandemi gitu kan, nggak banyak pertemuan offline, tapi kan tetap dapat penghasilan, walaupun berkurangan tetap dapat, ya, nggak sampai zero, nggak sampai nol gitu kan. Kalau sampai zero, sampai nol, ya segera konsultasi ke upline Anda, ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang tepat dalam Anda mengembangkan jaringan sehingga rapuh terhadap terhadap faktor-faktor eksternal, ya. Oke. Semua yang Anda capai dan nikmati tergantung dari kesungguhan dan komitmen Anda, ya, bukan tergantung bos dan perusahaan Anda. Pernahkah Anda merasa telah berbuat banyak kepada perusahaan, tetapi kompensasi dan penghargaan yang diberikan sangat terbatas? Nah, dalam bisnis MLM ini, ya, terutama NASA, ribuan orang dari berbagai macam latar belakang telah terbukti mampu mendapatkan penghasilan jauh di atas pendapatan teman-temannya yang, ya, setingkat pekerjaannya, ya. Dan kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan passive income 10 juta, sebenarnya ukurannya sederhana, ya. Anda tinggal membangun jaringan sejumlah 100 orang yang tutup poin. Berarti kan berapa itu omsetnya? Kira-kira kalau 100 orang tutup poin kan 10.000 poin, ya. Nah, 10.000 poin, kalau Anda jadi stokis, 1 poinnya dapat 1.000. Nah, dari stokisnya Anda dapat 10 juta. Belum pelajaran yang Anda dapatkan, belum dari rabat sebagai seorang distributor, ya, kurang lebih take home pay-nya bisa mencapai Rp13.000 kalau Anda mengawalinya dengan stokis yang kualifikasi. 100 orang, gimana? Kayak bayangan Anda itu 100 orang itu banyak atau sedikit? Ya, 100 orang itu kalau Anda berpikir semua yang mencari Anda, semua yang melakukan follow up Anda, memang kelihatannya berat. Tetapi kalau Anda berpikir itu adalah sebuah pola duplikasi, ya sebenarnya Anda hanya menemukan 3-4 orang yang serius yang Anda bantu. Untuk nantinya mereka akan menemukan 3-4 serius yang nanti akan Anda bantu juga. Hanya membutuhkan 3-4-5 level duplikasi. Dan kalau 100 itu bisa banyak, bisa sedikit. Ya, kalau menurut saya sih sedikit, ya, 100 itu, ya. Untuk jangka waktu 1 tahun atau apalagi sampai 2 tahun untuk menemukan, membangun 100 orang distributor aktif itu sebenarnya sedikit, ya. Kalau Anda konsentrasi, kalau Anda fokus, kalau Anda terstruktur cara menjalankan bisnis ini, kalau mindset Anda sudah benar, kalau Anda sudah benar-benar efisienkan waktu Anda, itu untuk membina 100 member aktif itu bukan pekerjaan yang sulit, ya, bukan pekerjaan yang sulit, ya. Dimanapun Anda berada, mau Anda berada di gunung, di pulau terpencil, ya, itu semua ada caranya untuk untuk menutupi faktor kelemahan Anda. Nah, itulah enaknya, keunggulan lagi daripada bisnis marketing itu adalah jaringan Anda itu saling menutupi kelemahan Anda. Oke, sekali lagi pertanyaan saya,
untuk membangun, untuk membina 100 orang distributor aktif, itu angka 100 itu menurut Anda banyak atau sedikit? Kira-kira 100 member itu, untuk membina 100 member itu banyak atau sedikit? Kira-kira banyak atau sedikit? Oh banyak, ada yang ngomong sedikit. Nah, kenapa nih kok Mas Andri Santoso ngomong banyak ini? Oh banyak, banyak Pak. Sela Putri Nasa banyak. Kok ada yang sedikit, ada yang banyak? Kenapa ya? Mana yang benar nih jawabannya nih? Banyak atau sedikit? Oh ada yang banyak, ada yang sedikit. Sedikit Pak. Oke, Mbak Jenita, Bunda Nursia sedikit, Bunda Wiwit sedikit. Waduh, walaupun sejatinya sedikit. mudah dan menyakitkan. Bunda sedikit ya. Bu Siti Nur Karim banyak Pak. Bunda Ida banyak. Nah kira-kira nih Mas Irwan sedikit Pak, karena tidak dikerjakan sendirian tapi dikerjakan bersama-sama tim. Oke, sedikit Mas Ito. Halo, apa kabar Mas Ito? Sehat-sehat selalu. Oke, sedikit Pak jika terstruktur. Oke, Bunda Septi banyak Pak, 100 orang itu susah ngumpul orang 100 orang itu gitu. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah menjalankan bisnis ini ya, Bunda Elizabeth sedikit Pak kalau pembinaannya terpola ya. Ini yang bilang sedikit-sedikit ini udah lama ini jalankan bisnis ini. Ya, jadi jawabannya tidak ada yang salah, semuanya benar ya, karena memang bisnis network marketing itu tergantung persepsi kita ya. Yang sedikit benar, yang banyak benar. Jadi 100 orang itu kalau kita berpikir sedikit ya memang benar, karena yang bekerja kan tidak cuma kita ya kan. Bahkan jujur aja ini teman-teman yang sekarang punya puluhan ribu jaringan distributor, saya yakin kok belum pernah atau nggak pernah nyampe merospek 100 orang. Betul nggak? Yo, siapa yang pernah melakukan sampai merospek one on one 100 orang? Untuk teman-teman yang sekarang ini udah punya ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, di sisi lain terutama bagi teman-teman yang yang baru ya, melihat 100 orang itu banyak ya, mungkin persepsinya karena berpikir bahwa 100 orang itu harus ditemuin satu persatu, harus ditemukan sendiri, harus diprospek sendiri, harus di follow up sendiri. Ya kalau kita berpikir itu ya jadi banyak 100 itu. Tapi kalau kita berpikir secara terpola, terstruktur, menggunakan sistem duplikasi, 100 itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Tuh Mas Ditya Anto Prabowo belum pernah merospek sampai 100. Ini saya kejar-kejaran sama komentar yang terus menerus, jadi nggak bisa nyapa satu-satu ya. Pengen banget Pak prospek 100 orang, caranya gimana? Mulai dari sekarang, mulai dari 1 orang ya, sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya Anda tidak terasa bahwa Anda itu sedang memprospek orang, karena sudah terbiasa. Ada juga nih, pernah Pak punya 100 orang rekrut pribadi. Wah luar biasa, ditularkan itu ilmunya ya. Tapi ya tentu harus proporsional dalam follow up ya. Nah jadi teman-teman, sebenarnya 10 juta rupiah itu kalau di NASA itu bukan sebuah pengajaran yang sulit diraih ya.
Sekarang saya kembalikan lagi ke teman-teman, karena bisnis ini kan sebenarnya kan bisnis tentang permainan pola pikir ya, permainan sudut pandang, permainan cara berpikir ya. Boleh dikatakan ini adalah permainan mindset. Pertama, kita harus punya prinsip bahwa bisnis ini adalah bisnis network marketing. Artinya Anda untuk bisa mendapatkan jaringan 100 orang itu, Anda tidak kerja sendiri ya. Anda tidak kerja sendiri, Anda mungkin sekedar membina, memfollow up 5-10 orang untuk Anda jadikan leader, dan mereka akan menduplikasi pada Anda. Dan dalam tempo waktu 1 tahun 2 tahun, insya Allah 100 orang itu bukan pekerjaan yang sulit ya. Yang sulit itu kan komitmen kita untuk membayar harga. Itu yang sulit itu ya, meluangkan waktu benar, belajar ya, mengorbankan waktu dan uang untuk konsultasi kepada mentor. Itu yang sulit ya. Tapi kalau teman-teman itu sering konsultasi ke mentor, sering datang di pertemuan, sering sharing ke upline gitu, Anda nanti akan menemukan ternyata bisnis ini nggak sulit ya, ternyata gampang ya. Kok nanti Anda akan menemukan momen-momen seperti itu. Jadi ketika teman-teman berpikir bahwa yes, ini bisa, saya bisa melakukan, setelah banyak mendapatkan pencerahan dari para upline, mendapatkan pencerahan dari berbagai para leader gitu. Nah, disitulah Anda akan menemukan dari bayangan aja sudah yes, pasti bisa, saya bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, enak menjalankan bisnis ini ya. Makanya ingat Bapak dan Ibu ya, bahwa menjalankan bisnis harus menggunakan ilmu, dan sumber ilmu itu salah satunya ada di pertemuan baik online seperti ini maupun pertemuan offline ya. Sejatinya memang sebenarnya gampang kok, mudah kalau kita mau dan punya motivasi yang kuat ya. 100 orang itu tidak sulit, asal Anda tahu caranya. Gimana tahu caranya? Investasi, terus belajar. Yang keempat ya, Anda di sini di bisnis NASA itu bekerja untuk Anda sendiri, tetapi Anda tidak sendirian. Dalam menjalankan bisnis ini, Anda akan mendapatkan dukungan ya, dan konsultasi gratis dari para upline dan perusahaan. Ya, kalau Anda datang di perusahaan, apakah Anda harus beli tiket masuk ke kantor? Kan tidak ya. Mau ketemu siapa harus bayar? Enggak ya, kecuali kalau seminar itu kan sebenarnya kan untuk mengganti akomodasi saja ya. Nah, mereka para leader, para upline Anda itu siap memberikan presentasi dan berbicara lebih lanjut dengan prospek Anda maupun dengan Anda sendiri. Bahkan mereka dengan sangat sukarela meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan materi untuk memberikan training dan pendidikan kepada organisasi Anda. Oleh karena itu, Anda sangat membutuhkan jajaran upline yang kredibel dan mampu mengajarkan kepada Anda bagaimana mencapai sukses di bisnis NASA. Banyak pesan dari kalimat ini ya, teman-teman. Dalam menjalankan bisnis ini, Anda, terutama bagi teman-teman yang sudah bergabung di bisnis ini lalu sering merapat ke upline ya, sering merapat ke pertemuan itu, Anda sangat merasakan betapa gratisnya konsultasi bisnis yang sangat mahal ilmunya ya. Kalau Anda mungkin harus konsultasi dengan ahlinya di bisnis lain, Anda harus membayar sejumlah uang yang banyak untuk Anda mendapatkan ya. Bahkan untuk kemarin itu saya tanya-tanya untuk sekedar bikin sambel aja, sambel untuk nasi goreng, saya tanya sama temen itu, saya harus bayar 2 juta rupiah hanya sekedar tahu caranya ngulek gitu gampangannya
Nah di bisnis ini kadang-kadang Anda ngomong sampai 1 jam. Hari ini pun juga Anda mendapatkan informasi itu, bekal Anda hanya pulsa dan Anda bisa sambil duduk di rumah. Jadi apapun berterima kasihlah kepada mentor-mentor Anda yang telah mengajari Anda, terutama mengajari sistem yang benar. Ya, janganlah menuntut kesempurnaan upline Anda. Ya, Anda nanti akan menjadi orang yang paling stres sedunia. Kenapa? Karena ya namanya upline kan manusia juga. Mereka tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang manusiawi. Ya, Anda pun juga nanti akan menjadi seorang upline, ya. Dan tentu Anda pun juga tidak bisa memberikan kesempurnaan bantuan Anda kepada dolen Anda. Jadi tetap hargai upline Anda. Besar kecil itu tetap berjasa untuk Anda, ya. Dulu Anda belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa gitu kan. Kemudian Anda paham, kemudian Anda tahu, kemudian Anda bisa menjalankan bisnis ini, akhirnya Anda memiliki aset di mana-mana. Ya harus diakui sedikit banyak itu peran dari para upline-upline Anda, ya. Suka tidak suka Anda harus mengakui dan wajib hukumnya Anda mengucapkan terima kasih, ya. Kalau toh Anda mungkin ada ketidaksesuaian dengan upline Anda, ya konsultasilah ke upline yang lebih atas, ya. Jangan konsultasi ke crossline, ya. Kacau balau nanti, ya. Saya nggak akan banyak, tapi silakan Anda rasakan, ya. Ketika Anda konsultasi ke crossline, coba jawaban dari crossline Anda itu gimana? Itu nanti Anda bisa tangkap, ini jawabannya benar nggak ya? Jadi misalkan nih, Anda tidak cocok nih sama upline, lalu Anda konsultasi ke crossline, kira-kira jawaban dari crossline Anda apa? Anda sudah bisa nebak kan? Ya, pasti yang dibicarakan adalah kekurangan upline Anda. Jarang sekali, kecuali kalau crossline yang punya jiwa yang besar, ya. Misalkan nih, gak apa-apa ya melenceng sedikit ya, mumpung inget nih, mumpung ada di otak nih, tak sampaikan aja ya. Misalkan nih Anda konsultasi, Pak, upline saya tuh begini. 90% respon dari crossline Anda yang Anda curhati itu pasti akan negatif, membicarakan hal negatif terhadap upline Anda. Lah, cilakanya kalau itu Anda sampaikan di depan dolen Anda, berarti Anda sudah mengajarkan bahwa konsultasi bisnis ke crossline itu sah-sah saja. Kira-kira kalau dalam membangun sistem ini, mungkin nggak suatu saat Anda akan diduplikasi oleh dolen Anda. Nah, jadi membangun bisnis ini bukan berarti kita tuh nggak boleh komunikasi dengan crossline, nggak boleh ngilmu dengan crossline gitu kan. Tetapi kalau Anda sudah menjadi seorang leader, tentu harus bijak bahwa ini Anda membangun sistem. Ya, apa yang boleh diketahui oleh dolen Anda, apa yang harus Anda sembunyikan dari dolen Anda, itu Anda harus cerdas lah, karena Anda di sini membangun sistem, ya. Oke, itu nanti karena sebenarnya bisnis ini kan Anda memberi contoh, ya. Anda memberi contoh, Anda selalu mengedifikasi jalur konsultasi Anda, selalu mengucapkan terima kasih kepada upline Anda di setiap forum. Ini kan sebenarnya akan kembali kepada Anda, memberi contoh yang baik dalam kacamata sistem, ya, terutama kalau Anda kalau
kalau toh Anda dalam kondisi harus mendengarkan motivasi dari Crossland, harus mendapat ilmu dari Crossland, ya sudah, dengarkan aja gitu kan, tanpa harus punya sifat curhat. Ya namanya curhat itu mesti ada sesuatu yang Anda tidak puas dan itu mesti negatif. Karena yang namanya curhat itu kan menyampaikan sesuatu yang menurut Anda itu tidak sempurna. Ya, pasti arahnya akan ke sana, ke hal-hal yang negatif yang Anda bicarakan, dan sangat tidak baik dalam sistem iklim untuk Anda membangun sebuah bisnis di network marketing. Oke, lanjut kembali ke laptop. Yang kelima, yang kelima adalah mendapatkan, ya, keunggulan di bisnis ini, Anda bisa mendapatkan penghasilan yang sifatnya residual dan berkembang secara eksponensial. Tapi nyatanya kok penghasilan saya kok dari kemarin 50.000, 1 juta, enggak 1 juta, 3 juta, enggak ini. Ya, kan tidak seotomatis jaringan Anda tumbuh. Ya, namanya juga pohon baru bersemi, pohon baru Anda tanam, tentu dia membutuhkan pertumbuhan perakaran yang kadang-kadang nggak nampak, ya, nggak nampak. Nanti setelah akarnya jadi baru nampak daun-daunnya. Butuh waktu, ya, butuh waktu. Tetapi kadang-kadang kan kita juga nggak tahu kenapa sih kok jaringannya saya nggak tumbuh. Nah, seringlah konsultasi kepada upline Anda dan tanpa reserve, tanpa curiga. Kalau Anda konsultasi ke upline itu nggak usah curigaan dulu, ya, terima aja, ya, karena mau dihitung-hitung negatif positifnya, kalau kita konsultasi ke upline itu jujur aja, pasti banyak positifnya. Cuma kadang-kadang ketika kita menerima hal yang negatif, itu seakan-akan menutupi yang positif itu. Jadi seakan-akan 10%-nya itu menutupi yang 90%. Ya, memang asiknya di bisnis ini ya seperti itu, ya. Kalau toh Anda merasa melakukan, ya not what enggak apa-apa. Semuanya itu kan karena proses, ya, proses kedewasaan, proses pendewasaan teman-teman menjalankan bisnis ini. Kalau Anda sudah tahu clue-cluenya, kunci-kuncinya jalan bisnis ini, ya kayak Anda itu main golf dan tahu caranya menang itu seperti apa, tahu caranya bermain seperti apa. Jadi asik, ya, jadi asik. Oke. Kenapa Anda bisa mendapatkan penghasilan yang eksponensial? Karena dengan mengembangkan organisasi Anda, ini perlu digarisbawahi, ya, hasil kerja di masa lampau Anda itu tidak hilang. Bahkan apabila Anda mengerjakan dengan benar, hasil tersebut terus terakumulasi. Inilah yang menyebabkan bisnis di network marketing itu memberikan penghasilan yang berlipat ganda pada jangka menengah maupun jangka panjang. Sekali lagi, coba Anda yang mungkin pernah bekerja di instansi atau bekerja di sebuah perusahaan dan sekarang Anda sudah tidak lagi bekerja di sana, padahal dulu Anda itu bekerja mati-matian, kerja lembur, kira-kira ketika Anda memutuskan untuk keluar, terima gaji nggak? Terima gaji nggak, teman-teman? Stop kan? Nah, tetapi di bisnis ini, ketika Anda 1 tahun menjalankan bisnis ini, mungkin karena sesuatu hal Anda akhirnya tidak tidak aktif di bisnis ini, tapi tetap aktif to point, dapat nggak penghasilannya? Nah, itulah yang namanya, satu, Anda membangun bisnis itu secara membangun aset, dan mungkin walaupun tidak berkembang, tetapi penghasilan Anda tidak hilang. Nah, kembali lagi nih, gimana nih kalau setelah 1 tahun saya dapat penghasilan, misalkan 2 juta gitu, kok nggak naik-naik? Ya tergantung persepsi kita. Dulu Anda mulainya dari mana? Dari 0 kan? Sekarang menjadi 2 juta. Nah, persepsi yang positif adalah sekarang ini, ya,
Anda memulainya lagi itu tidak dari nol. Ya, seharusnya selama 1 tahun 2 tahun ini Anda seharusnya loh ya sudah banyak belajar dari pengalaman. Ya, sudah banyak belajar dari pengalaman. Untuk apa? Untuk bisa mengoptimalkan kembali. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya teman-teman itu sekarang ini mulainya tidak dari nol lagi. Ya, sudah ada jaringan Anda. Sudah Anda sudah berbagai macam seminar, sudah membaca buku, sudah ngerti lah. Apa langkah Anda untuk bisa memulai dan mengatrol jaringan Anda kembali optimal lagi? Ya, kalau saya sih yang paling utama hanya satu. Konsultasilah ke jalur sponsorisasi Anda. Konsultasilah kepada orang yang memang sudah terbukti mampu membangun jaringan. Karena memang bisnis ini adalah bisnis network. Ya. Oke, lanjut. Keunggulan yang ke-6. Aku nggak bawa jam ya. Jam berapa ya? Oh, 15 menit lagi. Oke. Masih banyak yang masuk ya. Nggak apa, sinyalnya lemot ya, nanti diulang lagi. Oke, sebelum saya lanjut ya teman-teman, kenapa ya kalau saya setiap kali misalnya nih ada pertanyaan dari beberapa jaringan ya, kenapa ya kalau saya ngikutin seminar lalu ngikutin online seperti ini kok nggak nyandal-nyandal ya, kok terus lupa ya, kok terus nggak inget ya, kok akhirnya nggak bisa praktek ya? Ada nggak ya pernah ngalami seperti itu? Merasa sudah ikut seminar, merasa sudah ikut pelatihan, merasa sudah ikut, kok nggak nyandal-nyandal ya? Ada nggak yang merasakan seperti itu? Wah, Mbak Wulandari merindu hadir dari Mekah. Wah, luar biasa. Gimana Mekah? Sumuk atau dingin Mbak di sana Mbak Wulan? Ya, balik lagi pertanyaan saya. Ada nggak yang merasa udah sering ikut pelatihan, merasa udah ikut seminar, kok nggak klik-klik ya, kok nggak masuk-masuk ya ilmunya ya? Ada ya, siapa lagi? Ada Pak, saya pernah. Atau malah sekarang ini masih terus seperti itu? Mungkin kurang NBP itu. Bapak terutama emak-emak ya. Nah, pengen nggak tahu biar ilmunya itu meresap? Pengen nggak? Ya mungkin bukan cara yang semuanya bisa, tapi kalau Anda kepingin sebenarnya gampang kok ya biar meresap itu. Ya, caranya adalah jadilah seperti guru. Mendengarkan sebuah materi itu memposisikan Anda itu sebagai guru, bukan sebagai murid. Artinya ketika Anda misalkan nih ya, Anda mendengar ikut nih seminar online saya nih. Ada nggak bayangan Anda itu untuk menyampaikan materi ini kepada dolen Anda di home sharing? Ada nggak? Terbesit nggak? Wih, dapat ilmu nih aku, dapat bahan nih aku, wah aku besok mau ngisi ini. Dapat nggak kira-kira? Ada nggak rasa keinginan Anda itu untuk menyampaikan ulang ke dolen Anda? Ayo jujur ayo. Ada nggak kepinginan?
wah ini dapat materi bagus nih, aku mau nyampaikan nih, ya dolan besok mau tak sampaikan kah? Atau Anda berpikir, kan dolan saya sudah ikut live-nya Pak Ali, kan udah lebih jelas. Ya, lalu Anda tidak punya keinginan untuk memanfaatkan momentum itu untuk mereview kembali. Ingat Bapak dan Ibu ya, belajar yang paling bisa Anda rasakan caranya adalah dengan cara mengajarkan. Ya, caranya adalah dengan cara mengajarkan kepada orang. Artinya apa? Terjadi pengulangan kembali. Ya, syukur-syukur ini materi ini Anda Anda ketik ulang. Syukur dikasih gambar yang lebih bagus. Ya, jangan minta filenya. Kalau minta filenya kan Anda nggak ngetik ulang lagi. Ya, diketik ulang dengan gaya Anda. Ya, sambil ngetik itu kan berarti sambil Anda apa? Sambil Anda mereview kembali, ya, mengingat kembali materinya. Karena sejatinya kan ini kan Anda kan kalau mau sukses kan harus mau jadi calon leader ya. Nah, leader itu adalah seorang teacher, seorang pembawa. Loh, katanya apa? Yang penting kan ngajak dolan sebanyak-banyaknya, ngundang dolan sebanyak-banyaknya. Ya bener, betul, tetapi alangkah terkendalinya bisnis ini di tangan Anda kalau Anda mau menjadi leader di tengah-tengah jaringan Anda. Anda jauh lebih bisa powerful. Sudah banyak mengajak downline ke pertemuan, baik online maupun offline. Dan Anda juga belajar untuk menyampaikan materi-materi itu. Itu powerful sekali. Anda akan ditiru oleh banyak downline-downline Anda. Downline-downline Anda akan meniru Anda menjadi guru-guru yang luar biasa di jaringannya masing-masing. Sehingga terjadi yang namanya apa? Terjadi yang namanya duplikasi leader. Leader adalah menghasilkan leader ya. Seorang leader itu jangan berpikir banyak follower kayak bintang film aja ya, cari banyak follower. Enggak, seorang leader itu harus menciptakan leader sehingga Anda benar-benar dapat pasif income. Oke, saya jeda ya sambil membaca komen. Oke, makasih yang sudah banyak komen di sini ya. Ya, coba Anda harus punya target ya. Coba saya membayangkan hal yang luar biasa ya. Kalau 1.200 orang yang sekarang ikut ya, 1.200 orang ikut ini punya persepsi, punya cara berpikir bahwa wah ini materinya luar biasa, saya akan sampaikan di home sharing saya. Ya. Ayo, siapa yang punya target untuk menyampaikan materi ini ke home sharing? Pak, karena sudah ada bukunya. Itu Wapen kan sudah bikin buku itu tentang kedahsyatan MLM. Iya memang benar sudah ada bukunya. Tapi kan yang saya tanya, ada nggak secercah keinginan Anda untuk asik ya kayaknya ya menyampaikan materi, seneng aku ya menyampaikan materi, alhamdulillah dapat materi baru lagi, ada bahan untuk saya sampaikan. Nah, itu kalau tipikal orang-orang yang punya bakat sukses itu ya harusnya punya walaupun sedikit ya punya keinginan seperti itu. Ya, punya keinginan seperti itu. Ya, nggak ada alasan. Wah saya dolan saya jauh, wah saya susah. Itu kan cuma untuk untuk membuat Anda itu jadi maklum, nggak bekerja, nggak menjalankan bisnis ini ya. Tapi saya yakin kehadiran Anda ikut live ini, itu saya punya keyakinan Anda adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mau belajar dan orang-orang yang mau mengajarkan ilmu-ilmu kepada
jaringan Anda, yang notabene jaringan Anda adalah aset Anda yang sekarang ini sedang Anda bangun, ya. Boleh nggak Pak ngopi materi saya? Boleh aja, silakan di screenshot aja, ya, screenshot buat PR ya nanti ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini keluar dari tema tapi ya nggak apa-apa, tetap sama. Jadi gini, sebenarnya kan Anda menjalankan bisnis ini itu apa sih sebenarnya? Yang paling utama adalah Anda itu mencetak leader. Nah, untuk mencetak leader yang paling bagus adalah memberi contoh, ya, memberi contoh agar dolen-dolen Anda itu punya semangat belajar seperti Anda. Nah, Anda bisa menyampaikan seperti ini. Teman-teman kemarin ada nggak yang nggak sempat ikut live-nya Pak Ali? Oh, ada. Nah, oke. Bisa saja sih saya kasih link ya, boleh lah nanti Anda. Tapi mungkin saya akan menyampaikan ya, walaupun mungkin tidak selengkap, atau syukur-syukur bisa lebih lengkap ya. Oke, nanti malam ya saya live atau Anda offline gitu kan. Nah, Anda sampaikan materinya Anda sampaikan. Nah, di situ dulu Anda itu dilihat oleh downline. Oh, leader itu ternyata ngomongnya juga hanya mengulang-ulang apa yang dikatakan upline, mendengarkan dan menyampaikan. Nah, itu dilihat oleh dolen Anda. Lalu kalau Anda sebagai seorang pengajar yang ingin mencetak leader, nah dalam home sharing itu ya kadang-kadang akan lebih jauh lebih asik kalau Anda kasih PR tuh. Oke teman-teman, ini materinya ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, untuk ke depan, untuk minggu depan, saya harapkan salah dua dari teman-teman semuanya buat PR ya, buat PR nanti coba ini disampaikan ke home sharing berikutnya. Nanti saya akan menyampaikan materi yang lain. Jadi Anda beri kesempatan downline Anda untuk menyampaikan sesuatu yang bisa dia pelajari untuk disampaikan. Karena ke depan Anda itu akan membutuhkan banyak pembicara-pembicara di tingkat KDI. Nah, kalau Anda stok pembicaranya kurang, ya nanti jaringan Anda tidak berwarna, cuma Anda tok gitu yang mewarnai. Dan Anda menjadi orang yang big shot, yang terlalu kerja keras. Nah, Anda kan butuh teamwork. Teamwork itu memang harus dilatih dari awal. Jadi semangat belajarnya itu akan memvibrasi jaringan Anda. Nah, jangan sampai jaringan Anda tidak punya semangat belajar karena Anda tidak memberi contoh. Ya, tidak apa-apa menggunakan slide dari upline selama belum sempat untuk membuat ulang, nggak masalah, tidak apa-apa. Ya, Anda sampaikan aja, ini saya dapat slide dari upline saya, ini luar biasa, bla 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 bla, seperti itu. Oke, yang berikutnya, yang keenam. Tidak perlu membayar franchise fee atau honorarium. Pada saat Anda bergabung di bisnis ini, Anda hanya dipungut biaya starter kit dan membeli beberapa produk yang jumlahnya tidak lebih dari ratusan ribu rupiah. Bandingkan dengan membeli franchise yang harganya sampai ratusan hingga miliaran rupiah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini dalam kondisi tidak punya modal, bukan berarti Anda tidak punya peluang untuk membangun usaha. Berapa banyak dari para leader yang awalnya dulu ya istilahnya itu modal dengkul gitu ya istilahnya. Ya modal utangan. Ayo siapa yang dulu daftar NASA dengan cara utang karena nggak punya duit. Ayo siapa? Ada nggak? Masih ada ya. Siapa yang dulu untuk membayar 200.000 itu mikirnya 1000 kali? Ayo. Ini Bunda Akila, semoga dolen-dolen saya ikut live ya. Kalau nggak ikut live gimana Bunda? Ya,
anggap saja nih ya teman-teman ya, ini kan sebenarnya permainan persepsi ya. Anggap saja teman-teman, saya ulangi lagi yang tadi, anggap saja ini sekarang Anda sedang live, sedang ikut live saya, dan anggap saja tidak ada duluan Anda yang ikut, tidak ada duluan satu pun, tidak ada yang ikut live ini. Sikap Anda gimana? Wah, Bu Elizabeth 200.000 suka dulu nabung. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Seandainya hari ini live ini download Anda nggak ada yang ikut, gimana kira-kira? Anda jadi sedih, Anda merasa tidak sukses, Anda merasa kesepian, nanti gimana kira-kira? Ntar saya harus nunggu ini ya, saya harus jeda dulu ya, karena karena mungkin komennya banyak, jadi biar nggak nyambung, saya kasih jeda dulu. Modal utang gajiku yang belum dibayarkan ya, banyak ya ternyata ya, nggak ada tenanan Pak. Nah ya, udah mulai masuk komennya yang nyambung ya. Ada yang komen setelah tahu NASA nyesel kenapa nggak dari dulu gabung ya. Oke, lanjut ya, sudah nyambung karena mungkin sinyalnya harus kejar-kejaran dengan komen. Oke, bagaimana sikap Anda kalau hari ini tidak ada satupun dolen Anda yang ikut live hari ini? Anda ada dua pilihan, Anda kemudian kecewa, Anda menyalahkan diri Anda sendiri, Anda kecewa dengan jaringan Anda, ada perasaan nyesek di hati Anda, itu pilihan. Atau Anda, wah ini karena dolen-dolen saya itu nggak ikut live, saya harus benar-benar ngikutin live ini, benar-benar tak catat, benar-benar tak rekam tak dengar berulang-ulang untuk nanti saya sampaikan kepada jaringan saya yang belum sempat ikut. Ada dua pilihan, pilih yang mana gitu. Jadi masalah itu tergantung persepsi kita. Nah ya, ada yang sedih Pak, sudah dicolek tapi tidak hadir. Sedih Pak. Terus kalau udah sedih gimana Bu? Terus mewek gitu. Kalau udah sedih gimana? Boleh sedih tetapi tidak boleh melongso ya. Sedih sih nggak apa-apa, tapi nggak boleh melongso. Tapi sedih itu harus dibangun positifnya. Sedih karena Anda berkeinginan jaringan Anda tumbuh, punya pengetahuan. Tapi justru karena kesedihan Anda itu, Anda harus termotivasi untuk menyampaikan, mempromosikan, aduh teman-teman sebenarnya saya sedih ya kemarin itu teman-teman nggak bisa ikut live-nya Pak Ali, tapi oke lah, nanti besok yang home sharing di rumah akan saya ulang lagi ya, saya akan ulang lagi karena memang materinya luar biasa, bla 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 bla, seperti itu. Oke ya. Oke teman-teman bisa sambil baca komen-komen dari teman-teman yang lain ya, jadi bisa saling memotivasi ya, bisa saling memotivasi. Ini ada berapa ya? Oh ada 17, tapi karena udah jam 9 saya cukupkan sekian ya, nanti besok nyambung lagi minggu depan. Tapi minggu depan mungkin nggak hari Selasa ya, mudah-mudahan kalau nggak hari Rabu ya. Oke. Lanjutnya minggu depan ya. Masih ada 17 hal yang membuat Anda harus positif karena banyak keunggulan-keunggulan Anda menjalankan bisnis NASA.
ya. Jadi cukup ini dulu, yang 6 ini dulu buat cicilan belajar untuk Anda sampaikan ke teman-teman, ke dolen-dolen Anda. Kita nanti ketemu di minggu depan, yang nanti akan diumumkan oleh admin, entah nanti hari Rabu, entah nanti hari Selasanya, karena saya itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu ke arah Pantura, ke Tegal dan ke Brebes. Pulangnya mungkin hari Selasa malam ya. Takutnya kalau Selasa nanti malamnya nggak bisa ya. Nanti kita diumumkan aja nanti. Ya kalau nggak Selasa ya Rabu ya. Hari Rabu saja ya. Ini kan malam Rabu ini ya. Ya malam Rabu. Oke ya teman-teman, seperti itu informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apalagi ya? Oh ya, yang ingin ikut Leaders Club ini Juli sudah penuh. Saya nggak bisa open jadwal di bulan Juli, tapi insya Allah bisa open di bulan Agustus. Nanti japri aja di nomor tapi saya, atau bisa ya, terutama yang belum pernah, yang sudah pernah ikut LC ya, kalau masih bisa dan mampu, maksudnya materi-materinya bisa Anda sampaikan ke dolen-dolen, ya lebih baik nggak saya ikut LC, gantian yang lain ya, gantian yang lain. Tapi kalau Anda ingin akses, silakan japri, nanti saya kasih jadwalnya. Tapi jatuhnya di Agustus, di bulan Juli sudah penuh. Yang ingin ya nggak apa-apa sih. Saya sebenarnya lebih senang kalau teman-teman bisa pada LC di masing-masing kota ya. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Salam sehat selalu, tetap pegang teguh impian Anda, selalu konsultasilah ke upline Anda, karena upline Anda itu yang sejatinya tahu kebutuhan Anda yang sebenarnya. Ya, saya tekankan lagi ya, upline Anda itu, karena upline Anda tidak cuma satu kan. Upline Anda itulah sejatinya yang tahu betul apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Jadi kalau dihitung konsultasi ke upline dan enggak, ruginya banyak yang karena enggak konsultasi. Kalau Anda konsultasi ke upline Anda, lebih banyak untungnya daripada ruginya. Ya kan, upline Anda enggak cuma satu kan, satu enggak cocok ke upline yang di atasnya lagi. Tapi yang terpenting adalah jalur sponsorisasi Anda, karena mereka tahu betul apa yang Anda butuhkan. Kalau tidak tahu ya introspeksi diri. Kalau Anda konsultasi ke upline, kalau yang Anda tangkap negatifnya, maka Andalah yang harus introspeksi diri, karena sejatinya nggak ada upline yang sengaja jelomprongkan atau mendorong ke jurang dolen-dolennya. Kalau toh Anda merasa seperti itu, berarti Anda yang belum paham, Anda yang belum memahami arti sebuah sistem. Begitu teman-teman, kita ketemu minggu depan. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Dadah.